Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Jihan yang dimana sebelumnya Jihan sedang diinterogasi oleh Ariel karena skill yang digunakan Jihan. Kemudian Ariel bertanya kepada Jihan dari mana dirinya mempelajari skill tersebut. Nah, apakah Jihan akan memberitahu Ariel tentang kekuatannya itu atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Di sini Jihan tidak tahu kenapa Ariel menanyakan tentang skill yang digunakan Jihan sebelumnya. Bagi Jihan, Ariel itu seperti orang yang sangat menginginkan skillnya itu karena Ariel sampai mengancam Jihan segala. Kemudian, Ariel berkata kalau skill yang Jihan gunakan itu adalah skill Shadow Queen. Ariel yakin skill tersebut bisa aktif karena kekuatan Shadow Queen. Mendengar hal tersebut, Jihan pun terkejut karena skill tersebut Jihan pelajari sebelum dirinya kenal Shadow Queen. Lalu Ariel menjelaskan kalau skill tersebut itu adalah sebuah black magic yang mampu memurnikan kegelapan yang murni. Kekuatan Jihan sebelumnya itu sangat mirip dengan kekuatan Shadow Queen, jadi menurut Ariel hanya ada satu cara untuk meniru kekuatan konstelasi. Oleh karena itu, Ariel meminta Jihan untuk memberitahu dirinya bagaimana Jihan mendapatkan kekuatan tersebut. Teknik Shadow Secret adalah salah satu teknik Nameless Divine Art yang pernah Jihan pelajari di kehidupan sebelumnya. Jika teknik tersebut sama persis dengan salah satu kekuatan Shadow Queen, berarti kedua konstelasi tersebut seharusnya memiliki hubungan. Lalu Jihan pun berkata kalau dirinya tidak bisa mengatakan apa-apa karena giftnya saat ini sudah hilang. Jihan juga berkata kalau dirinya tak tahu alasannya kenapa, tapi ada konstelasi yang berusaha membuat kontrak dengan dirinya dan akhirnya malah mengambil kembali gift yang Jihan punya. Jadi sekarang itu, Jihan hanyalah seorang player yang bernasib sial karena giftnya telah diambil. Kalau Ariel tidak percaya, Jihan hendak memperlihatkan status windownya. Setelah itu, Ariel pun bertanya apa nama gift yang dimiliki Jihan. Jihan pun memberitahu kalau gift yang dirinya miliki itu bernama Wanderer Eye. Setelah mendengar jawaban Jihan, Ariel masih menaruh rasa curiga kepada Jihan, tapi untuk kali ini, Ariel akan membiarkan Jihan. Kemudian, Hayon pun menelpon Jihan dan memberitahunya kalau Hayon baru saja melihat stream Jihan. Lalu Hayon bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam Battle.net karena semua media saat ini sedang membicarakan Jihan. Hayon juga berkata kalau dirinya saat ini sedang senang. Berkat Jihan, guild mereka jadi punya banyak konten. Tapi Hayon khawatir isi video mereka nanti cuma soal Battle.net saja. Jihan pun berkata kalau begitu tidak masalah kan? Lagi pula channel mereka kan memang untuk Battle.net. Hayon pun menjawab semakin banyak ragamnya, maka semakin bagus. Jadi Hayon saat ini memiliki permintaan kepada Jihan. Setelah itu, kita dialihkan ke suatu tempat di mana di sana ada Hayon yang sedang diikat. Hal tersebut itu dilakukan oleh sekelompok gangster. Tujuan gangster melakukan hal tersebut itu adalah untuk meminta tebusan uang yang sangat banyak. Tapi di sini Hayon berteriak kalau mereka tidak bisa selamat setelah melakukan hal tersebut kepada dirinya. Hayon juga berkata kalau gangster mereka itu konyol karena bosnya menggunakan kacamata hitam di malam hari. Apalagi dirinya juga Falcon. Mendengar hal tersebut, bos mereka pun menangis tapi anak buahnya berusaha menenangkan bosnya itu dan membelanya di depan Hayon. Kemudian, seseorang pun tiba-tiba datang dari belakang. Melihat ada yang datang, semua orang pun terkejut karena yang datang itu adalah Jihan. Lalu bos gangster pun langsung mengeluarkan pistolnya dan menembakkannya ke arah Jihan. Tapi dengan kekuatan force Jihan, peluru dari pistol mereka pun bisa dihentikan dengan mudahnya. Setelah itu, bos gangster pun mengeluarkan bazooka untuk menyerang Jihan. Tapi lagi-lagi dengan kekuatan force Jihan, pelurunya pun bisa dihentikan dengan mudahnya. Bahkan pelurunya Jihan kembalikan kepada para gangster. Kemudian, ledakan bazooka pun terjadi dan Jihan akhirnya bisa menyelamatkan Hayon. Di sini, Hayon bertanya kepada Jihan bagaimana Jihan bisa menemukannya. Padahal kan tempat tersebut tidak bisa dideteksi oleh GPS. Jihan menjawab kalau hal tersebut bukanlah masalah besar karena dirinya punya HP Space 23 yang memiliki fungsi keakuratan dan tembus medan. Dengan HP tersebut, Jihan bisa menemukan Hayon dimanapun dan kapanpun itu. Ternyata itu hanyalah sebuah iklan dan itu adalah permintaan Hayon kepada Jihan sebelumnya.
Melihat iklan tersebut, saya sampai ngakak brutal sedangkan Jihan merasa malu. Tapi Hayeon malah berkata kalau Jihan pandai sekali berakting. Lalu Jihan pun berkata kalau iklannya terlalu dilebih-lebihkan. Hayeon menjawab kalau hal tersebut tidak dilebih-lebihkan karena HP tersebut dibuat oleh Twin Star dan susah payah menggunakan Akashic Page. Mendengar hal tersebut, Ariel pun muncul dan berkata kenapa Akashic Page malah digunakan untuk membuat sampah seperti itu. Padahal bisa digunakan untuk hal lain yang lebih berguna. Setelah itu, tiba-tiba ada tamu yang datang. Tahu ada tamu yang datang, Jihan pun bertanya mereka akan merekam apa hari ini. Hayeon pun menjawab kalau mereka akan merekam video latihan Jihan di ruang latihan Sword Palace. Lalu tamu pun masuk dan ternyata itu adalah tim editor dari Guild Jihan. Yang dimana mereka datang itu untuk membantu Hayeon merekam video latihan Jihan. Kemudian, si juru yang menyamar jadi Eunji pun langsung menyapa Jihan dan memperkenalkan dirinya. Di sini Jihan langsung merasakan perasaan yang aneh sampai Hayeon yang melihatnya pun bertanya ada apa dengan Jihan. Lalu Jihan bertanya apakah tim editing itu memang perlu membantu Hayeon dalam rekaman? Belum sempat Hayeon menjawab, Eunji pun berkata kalau dirinya lah yang menyarankan hal tersebut karena dirinya adalah penggemar Jihan. Eunji juga berkata kalau dirinya ingin bertemu dengan Jihan paling tidak sekali saja. Jadi dirinya meminta tolong pada Hayeon. Setelah itu, Eunji pun meminta jabat tangan dengan Jihan. Tanpa pikir panjang, Jihan pun langsung berjabat tangan dengan Eunji dan di sini Eunji mencoba menggunakan skillnya kepada Jihan, tapi skillnya itu gagal karena Jihan menolak. Mengetahui skill tersebut gagal digunakan kepada Jihan, Eunji pun cukup terkejut. Lalu Hayeon mengajak mereka untuk pindah ke ruang latihan supaya bisa cepat merekam video latihan Jihan. Sebelum pergi ke tempat latihan, Eunji berpikir kenapa skillnya gagal. Itu adalah kali pertama dirinya melihat pesan kegagalan dari gift-nya itu. Padahal skill tersebut bisa langsung berhasil kepada Sword King. Oleh karena itu, Eunji pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Jihan itu. Kita langsung masuk ke tempat latihan. Di sini yang pertama direkam itu adalah saya yang sedang latihan angkat beban. Saya sangat kesulitan mengangkat beban karena fisiknya masih kurang bagus. Setelah itu, Hayeon pun bertanya kepada Jihan apa latihan yang sedang dijalani saya. Jihan pun menjawab kalau saya itu sedang latihan untuk stat grid. Yang dimana itu adalah stat langka yang bisa didapatkan jika stat vitality mencapai 10 sebelum level 10. Mendengar hal tersebut, Hayeon pun berkata kalau dirinya baru pertama kali dengar stat tersebut. Lalu Jihan berkata kembali, untuk mendapatkan stat tersebut itu ada syarat tambahannya. Syaratnya itu adalah harus didapatkan dalam kurun waktu 100 hari sejak awakening. Sekalipun tahu caranya, menyelesaikannya tidaklah mudah. Tapi untuk saya, hal tersebut itu bisa didapatkan karena ada bab dari Guild Bloom. Apalagi saya juga dapat bimbingan dari Jihan langsung. Kemudian, Hayeon meminta Jihan untuk menunjukkan latihan yang biasa dirinya jalani. Jadi mereka pun sekarang langsung masuk ke tempat latihan Jihan. Setelah masuk, mereka heran kenapa tidak ada apa-apa di ruang latihan Jihan. Jihan pun menjawab kalau dirinya tidak memerlukan perlengkapan khusus untuk latihan. Lalu Jihan memanggil Ariel dan menyuruhnya menyerang Jihan seperti biasanya. Ariel pun langsung menyerang Jihan tanpa menahan diri. Dan serangan Ariel tersebut bisa dihindari dengan mudah oleh Jihan. Jihan juga hendak menyerang balik Ariel dengan tinjunya. Tapi Ariel mengantisipasi serangan tersebut dengan serangan lainnya yang hampir tidak bisa dihindari oleh Jihan. Namun sayangnya Jihan mempunyai force jadi hal tersebut bisa ditahan oleh Jihan. Setelah itu, Jihan pun langsung menempelkan stiker ke dahi Ariel. Karena dipasangi stiker, Ariel pun marah-marah kepada Jihan. Sementara itu, Hayeon tidak menyangka latihannya sudah selesai karena latihannya itu berjalan terlalu cepat sampai Hayeon tidak bisa melihatnya. Eunji yang melihatnya pun tidak percaya dengan yang telah dirinya lihat karena serangan Ariel tadi itu berasal dari berbagai arah. Tapi Jihan bisa menahannya dengan force tepat waktu. Eunji tidak habis pikir dan kendali yang dimiliki Jihan itu sebagus apa sampai-sampai bisa melakukan hal tersebut. Setelah melihat hal tersebut, Eunji pun jadi benar-benar yakin kalau dirinya harus merekrut Jihan. Untung saja dirinya saat ini membawa Akashic Page.
Kemudian, Eunji pun memanggil Jihan karena dirinya ingin mengatur ulang mic yang dipakai oleh Jihan. Tapi tujuan Eunji sebenarnya itu adalah bukan menyetel ulang mic, melainkan menggunakan skill yang diperkuat oleh Akashic Page kepada Jihan. Gift milik Itoshijuru yang bernama Beauty itu adalah gift yang mampu membuatnya merayu target manapun dan mengendalikannya sesuka hati. Hampir mirip seperti Nuturing milik Hayon, gift tersebut itu tergolong dalam kategori gift support. Lalu Akashic Page adalah item yang dapat meningkatkan efisiensi gift support. Oleh karena itu, Eunji saat ini menggunakan Akashic Page untuk memperkuat skillnya setelah sebelumnya gagal. Setelah itu, Eunji pun langsung menggunakan skillnya lagi kepada Jihan. Eunji berpikir apakah dengan Akashic Page skillnya masih akan gagal? Mengendalikan Sword King saja tidak sesulit itu, jadi sebenarnya apa yang telah terjadi? Lalu Jihan pun meminta maaf kepada Eunji dan bertanya kembali siapa namanya. Mendengar Jihan bertanya begitu, Eunji pun merasa senang karena merasa skillnya kali ini itu telah berhasil. Di sisi lain, saya yang melihat Jihan sedang meminta nomor telepon kepada Eunji pun tidak menyangka kalau Jihan saat ini sedang meminta nomor wanita. Saya juga merasa heran dengan ekspresi Jihan yang terlihat seperti menyukai Eunji. Padahal wanita cantik seperti Hayon saja tidak membuat Jihan berkutik. Saya juga mengira kalau Jihan tidak tertarik berkencan dengan seorang wanita. Sementara itu, Hayon yang melihatnya pun merasa kesal. Karena ternyata Jihan tahu cara meminta nomor wanita, padahal sebelumnya Jihan selalu beralasan. Setelah nomor Eunji tersimpan di HP Jihan, Eunji pun langsung berpikir ternyata Jihan itu adalah cowok gampangan. Karena Jihan tidak bisa berlutut di hadapan Eunji, berarti Jihan tidak tercuci otaknya sama seperti Sword King. Oleh karena itu, Eunji membutuhkan serangan yang lebih ampuh untuk menaklukkan Jihan. Di malam hari besoknya, Jihan bersiap-siap menggunakan jas untuk pergi keluar. Saya yang melihatnya pun langsung bertanya-tanya ada apa dengan Jihan. Padahal bukan pergi kerja, tapi kenapa Jihan menggunakan pakaian yang formal? Apakah Jihan berniat bertemu Eunji yang kemarin ikut merekam video? Jihan pun tidak menjawab pertanyaan saya dan hanya menyuruh saya untuk mengurus makanannya sendiri dan jangan menunggu Jihan pulang. Lalu Jihan pun pergi begitu saja. Mendengar Jihan berkata begitu, saya merasa Jihan seperti orang yang tidak mau kembali ke rumah lagi. Di sisi lain, Eunji atau Shijuru dan Takeda pun sedang menunggu kehadiran Jihan di sebuah restoran. Ternyata benar kalau Jihan itu bersiap dengan pakaian formal untuk bertemu dengan Eunji. Di sini Takeda bertanya apakah tidak masalah kalau mereka buru-buru menunjukkan niat aslinya. Eunji menjawab kalau dirinya tidak tahu kapan lagi bisa memikat player selevel Jihan. Apalagi dirinya harus mengurus Sword King supaya efeknya tetap bekerja. Eunji juga berkata kepada Takeda kalau dirinya tidak perlu khawatir dan ikuti saja rencananya karena kalau ada yang tidak beres, shadow mereka yang akan bertindak. Kemudian, Jihan pun datang sambil meminta maaf sudah datang terlambat. Lalu Jihan terkejut melihat ada Takeda juga di sana dan bertanya kenapa Takeda ada di sana. Eunji menjawab Jihan tidak perlu khawatir soal Takeda. Dirinya ada di sana itu untuk membantu tugasnya. Jihan pun bertanya memangnya apa tugas Eunji. Eunji pun tanpa basa-basi langsung berkata kalau tugasnya itu adalah membawa Jihan kembali ke Jepang. Setelah itu, Takeda pun langsung mengeluarkan Akashic Page dan menggunakan skillnya yang bernama Exchange. Gift tersebut memang tidak bisa digunakan untuk pertarungan. Tapi gift tersebut sangat membantu Eunji karena giftnya itu adalah berbagi emosi dengan target yang ditentukan. Lalu Jihan pun mengambil Akashic Page yang dipegang oleh Takeda menggunakan force-nya dan langsung membakarnya. Ternyata selama ini Jihan tidak terkena skill beauty Eunji sama sekali. Melihat Jihan yang sadar pun Eunji langsung terkejut karena sejak awal skillnya itu tidak berhasil sama sekali. Kemudian Eunji bertanya, ternyata selama ini Jihan cuma pura-pura saja ya. Eunji juga cukup panik karena Jihan tahu identitasnya. Lalu Jihan berkata apakah pertanyaan tersebut perlu dijawab? Intinya itu adalah kemampuan Shijuru tidak mempan sama sekali kepada Jihan. Jihan juga berkata kalau dirinya tidak ingin membuat keributan di sana, jadi sebaiknya Shijuru diam saja dan ikut dengan Jihan. Tapi di sini Shijuru tidak peduli dengan ancaman Jihan dan berkata sepertinya dirinya memang sudah melakukan blunder. Seharusnya dirinya bertindak setelah melakukan penelitian yang banyak tentang Jihan.
Si Juru juga memberitahu Jihan kalau dirinya masih punya kartu as, yang dimana itu adalah seorang assassin yang disebut Shadow sebelumnya oleh si Juru. Dan sekarang assassin tersebut sedang berusaha menikam Jihan dari belakang. Namun Jihan masih bisa menahan serangannya itu meskipun harus melompat keluar dari gedung tersebut. Jihan dan Shadow pun mendarat di atap gedung sebelah. Lalu Jihan melihat ke arah orang yang menyerangnya dan tidak menyangka kalau si Juru telah menyiapkan seorang assassin. Sementara itu, si Juru berpikir untuk saja dirinya membawa Shadow kalau terjadi sesuatu. Shadow tersebut bernama Akari. Dirinya itu adalah spesialisasi dalam penyergapan dan pembunuhan diam-diam. Atau bisa dibilang dirinya ahli dalam mengurus situasi secara rahasia. Lalu Jihan pun berpikir apa yang harus dirinya lakukan di situasi yang makin sulit. Karena Akari mempunyai pergerakan yang setidaknya ada di rank diamond. Jihan juga tidak menyangka kalau si Juru akan menyiapkan hal seperti itu. Si Juru ini benar-benar musuh yang mengerikan, tapi sayangnya Jihan juga sudah bersiap-siap. Kemudian, Takeda pun menyadari sesuatu yang Jihan siapkan dan memberitahu si Juru. Ternyata yang Jihan siapkan itu adalah dirinya sedang melakukan live streaming di Battletube sekarang. Mengetahui hal tersebut, si Juru pun terkejut. Sebelumnya, ketika Eunji dan tim editing datang ke tempat Jihan, Ariel memberitahu Jihan kalau ada sesuatu yang janggal pada Eunji karena membawa Akashic Page di tasnya. Ariel juga memberitahu Jihan kalau fungsi sesungguhnya dari Akashic Page itu adalah memperkuat efek dari support gift. Entah apa yang akan dilakukan Eunji dengan Akashic Page tersebut, jadi Ariel memberi saran kepada Jihan untuk berhati-hati. Setelah itu, ketika Jihan sedang rehat setelah latihan dan Eunji datang menemuinya untuk membenarkan mic, di sana Jihan sudah menyadari kalau Eunji itu adalah si Juru karena Jihan diberitahu sistem kalau si Juru sedang menggunakan skillnya kepada Jihan. Mengetahui si Juru sedang menggunakan skillnya kepada dirinya, Jihan pun terkejut dan langsung menyimpulkan ternyata itulah yang membuat Sword King terpikat hatinya. Oleh karena itu, Jihan pun langsung membulatkan tekadnya supaya tidak terkena pengaruh dari skill si Juru. Lalu Jihan pun menggunakan skill bernama Mind Technique untuk menolak pengaruh skill si Juru. Kemudian, Jihan berpikir kenapa si Juru bisa jauh-jauh datang ke tempatnya saat tidak bersama dengan Sword King. Jihan juga berniat membongkar identitas dari si Juru waktu itu juga. Tapi karena si Juru sangat niat sampai menyamar, Jihan pun memutuskan untuk pura-pura terpikat oleh si Juru. Selain itu, Jihan juga langsung berniat menggunakan fitur live first versionnya untuk mengungkap identitas si Juru. Di sisi lain, para penonton yang sedang menonton stream Jihan pun tidak paham dengan yang sedang mereka tonton. Setelah itu, Jihan pun bertanya kepada si Juru apakah dirinya belum puas dengan Sword King karena berniat mencuci otak Jihan juga. Si Juru pun tidak mau menjawab Jihan dan langsung menyuruh Akari untuk bergerak sesuai rencana. Kemudian, Akari pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Jihan. Di sini, Jihan bisa menahan serangan Akari sampai bisa menyerang balik Akari. Tapi serangan Jihan pun tidak mempan kepada Akari karena Akari punya skill bayangan. Akari memuji kekuatan Jihan yang luar biasa, tapi dirinya sangat percaya diri bisa mengalahkan Jihan karena bayangan ada di pihaknya. Lalu Akari pun menyerang Jihan terus-menerus. Serangan Akari tersebut bisa ditahan oleh Jihan sampai membuat Akari heran kenapa Jihan bisa menahan seluruh serangannya. Kemudian, bayangan Akari pun hilang karena diserap oleh Jihan. Selain itu, Jihan juga berkata kalau bayangan juga berpihak pada dirinya. Pertarungan pun terjadi begitu sengit antara Jihan dan Akari. Akari benar-benar tidak menyangka Jihan bisa menahannya dengan cukup baik. Sementara itu, Jihan berkata kepada Akari kalau dirinya tidak perlu terkejut karena Jihan memang sudah bersiap-siap untuk kejadian seperti itu. 2 jam yang lalu, ketika Jihan mengupgrade achievement shop-nya ke level 6, di shop tersebut muncullah random box yang membuat Jihan berpikir kembali apakah dirinya harus membelinya atau tidak. Padahal Jihan awalnya hanya berniat mengatur ulang semuanya sebelum bertemu si Juru. Kemudian, karena Jihan tidak bisa menahan yang namanya gacha, akhirnya Jihan pun membeli random box tersebut. Keuntungan yang didapatkan Jihan kali ini itu adalah dirinya akan mendapatkan sebuah gift dari random box tersebut. Ketika boxnya dibuka, Jihan pun mendapatkan gift agility yang dianggap tidak berguna bagi Jihan. Tapi tiba-tiba Shadow Queen pun langsung mengubah isi random boxnya menjadi giftnya yang bernama Moon Shadow.
Melihat Shadow Queen memberikan gift-nya kepada Jihan, Ariel pun marah-marah karena tidak terima kalau Jihan diberi gift yang bagus seperti itu. Selain itu, Ariel itu marah-marah karena gift yang dimiliki Jihan saat ini itu bisa membuat Jihan menjadi konstelasi. Mendengar hal tersebut, Jihan pun langsung bertanya kepada Ariel apa maksudnya. Bukannya konstelasi itu sejak lahir sudah ada? Berarti kalau kedepannya Jihan lebih kuat, Jihan bisa jadi konstelasi juga. Ariel pun berkata kalau tidak ada gunanya Ariel memberitahu Jihan. Setelah itu, ketika Jihan bersiap menggunakan jas untuk pergi menemui si juru, dan saya bertanya kepada Jihan, Jihan awalnya berniat memberitahu saya, tapi Jihan takut situasinya akan berubah ke arah yang salah. Jika saya tahu kalau Sword King itu berubah karena dicuci otaknya. Oleh karena itu, Jihan memutuskan untuk tidak memberitahu saya dan pergi dengan perasaan ingin menggagalkan rencana si juru. Kita kembali lagi ke tempat Jihan sekarang yang sedang melawan Akari. Di sini Jihan sedang mengeluarkan kekuatan barunya, tapi serangan Jihan barusan bisa dihindari dengan mudah oleh Akari. Lalu Akari pun menyerang balik Jihan dan shurikennya dan berkata kepada Jihan coba hindari serangannya itu. Di sini Jihan tidak menghindari serangan dari Akari, melainkan Jihan menahannya dengan pedangnya sambil mendekat ke arah Akari lalu menyerang balik. Untung saja Akari bisa menghindari serangan Jihan barusan. Akari juga tidak habis pikir dengan kekuatan Jihan sampai berkata mustahil. Karena dirinya yang seorang player Diamond bisa terdesak oleh player Silver seperti Jihan. Seharusnya stat Akari lebih unggul dari Jihan. Melihat Akari yang terdesak, si juru pun berpikir ternyata semua ekspektasinya selama ini itu salah. Meskipun dirinya menggunakan Akashic Page untuk mencuci otak Jihan, hal tersebut tidak ada gunanya. Selain itu, player Diamond seperti Akari saja dibuat terdesak oleh Jihan. Oleh karena itu, si juru pun jadi kesal karena tidak ada rencananya yang berjalan dengan lancar. Kemudian, si juru pun memanggil Akari dan berkata kalau dirinya akan menghilangkan restriction yang dimiliki Akari. Tanpa berlama-lama, si juru pun langsung mengangkat restriction Akari dan membuat kekuatan yang dimiliki Akari meningkat. Restriction adalah sebuah sistem yang membatasi kemampuan seorang player selama masa tutorial. Sistem tersebut ada untuk mencegah player menyalahgunakan kekuatan mereka di kehidupan nyata. Sementara itu, si juru mempunyai kekuatan untuk menghilangkan restriction dalam waktu yang terbatas. Selain kekuatan Akari yang meningkat, auranya juga jadi berubah. Di sini Arya langsung menyuruh Jihan hati-hati karena restrictionnya sudah diangkat. Ternyata kekuatan si juru itu tidak hanya mencuci otak seseorang saja, tapi dirinya juga mempunyai kekuatan lainnya yang mengerikan. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari perjalanan Jihan. Di sini Jihan sedang melawan seorang assassin bernama Akari yang merupakan anak buah si juru. Kemudian, si juru melepaskan penghalang kekuatan dari Akari sehingga kekuatan Akari saat ini meningkat cukup pesat. Nah, apakah Jihan bisa mengalahkan Akari atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.